Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ilham Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa situasi keadaan di Tuban semakin membara. Adipati Haryo Tejo berupaya untuk mempertahankan jangan sampai Tuban ini hancur lebur oleh gempuran kahuripan dan paguhan. Oleh sebab itu, segala cara dan upaya dilakukan oleh Adipati Haryo Tejo, termasuk menghubungi pendukung-pendukung sanak famili kerabat yang ada di Simongan, yang ada di Palembang, dan yang ada di Kalimantan Barat, yaitu di Sambas. Di samping itu juga, Adipati Haryo Tejo mengirimkan surat yang ditujukan kepada menantunya yang ada di ujung Galuh, yaitu Syekh Ali Rahmatullah, agar bisa bertemu dengan pamannya yang ada di Keling dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang Tuban yang akan diserbu kahuripan dan paguhan, dengan harapan agar pamannya, yaitu Bre Kertabumi, bisa memberikan solusi terhadap keadaan yang ada di Tuban yang semakin hari semakin memanas. Nah, oleh sebab itu, Raden Ali Rahmatullah yang sudah menjadi anggota dari keluarga besar Keling, karena Ali Rahmatullah sudah mendapatkan gelar Raden, demikian juga Ali Murtado dan Syekh Abu Hurairah atau Zainal Kabir mendapatkan gelar Raden dari Keling. Oleh sebab itu, Ali Rahmatullah, karena saat itu kesibukan yang semakin meningkat di ujung Galuh terhadap pasraman yang semakin membesar. Oleh sebab itu, Ali Rahmatullah tidak sempat untuk sowan ke Keling, tetapi hanya mengirimkan surat yang ditujukan kepada pamannya, yaitu Bre Kertabumi. Ternyata oleh Bre Kertabumi, surat dari Ali Rahmatullah ini ditanggapi dengan positif. Kemudian mengambil langkah-langkah yang strategis, karena di dalam surat itu ada dua hal yang mendesak, yaitu Ki Gede Kusen yang selama ini ditahan di Kahuripan. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap Gumuh dan keluarganya yang ada di Kuanyar juga dalam keadaan bahaya. Oleh sebab itu, Raden Bre Kertabumi selaku penguasa Keling yang juga seorang pangeran, karena ayahnya adalah Prabu Amertowijoyo, menjabat sebagai seorang raja di Mojopahit. Oleh sebab itu, Raden Bre Kertabumi atau Prabu Keling ini mengambil tindakan nyata, yaitu mengirimkan surat, yang mana surat ini kemudian diserahkan kepada bawahannya, yaitu Raden Haryo Bangah, adalah seorang senopati yang
gagah perkasa. Kemudian membawa rombongan prajurit-prajurit dari Keling. Sebanyak 50 prajurit, berkuda semuanya. Kemudian surat itu diberikan kepada Rani Kahuripan. Rani Kahuripan itu adalah istri dari Raden Pangkaja. Raden Pangkaja adalah suami dari Ratu Suhita, tetapi kedua-duanya sudah almarhum. Tetapi Rani Kahuripan ini memiliki hak-hak istimewa yang ada di Kahuripan. Nah, surat itu diberikan kepada Rani Kahuripan. Setelah dibuka, surat yang berasal dari Bhre Kertabumi yang dibawa oleh Senopati Raden Haryobangah ini menjadikan Rani Kahuripan ini berpikir untuk mempertahankan, memenjarakan Ki Gede Kusen. Oleh sebab itu, dengan pengaruh Raden Bhre Kertabumi, akhirnya Gede Kusen dilepaskan. Demikian juga Gumuh dan keluarganya juga diampuni atas segala kesalahannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gede Kusen dibawa oleh Raden Haryobangah menuju ke Ujung Galuh. Karena keluarga dari Gede Kusen dalam perlindungan Raden Ali Rahmatullah, yaitu penguasa pemangku Pasraman di Ampel. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat datangnya Raden Haryobangah ke Ujung Galuh dengan rombongan prajurit yang banyak sambil membawa Gede Kusen, maka sungguh sangat mengejutkan, yaitu mengejutkan Ali Rahmatullah sebagai pemangku Pasraman yang ada di Ampel Dentong. Setelah diberitahukan bahwa ada tamu yang berasal dari Kahuripan, sungguh Ali Rahmatullah juga terkejut, karena selama ini Kahuripan adalah orang-orang yang memusuhi Tuban. Tetapi setelah mengetahui yang datang adalah orang yang sudah dikenalnya, yaitu Raden Haryobangah, maka pertemuan yang sangat-sangat menyenangkan ini menampilkan sebuah pertemuan antara sahabat yang sudah berpisah cukup lama, sehingga kehadirannya sangat-sangat membuat mereka berdua menjadi kangen-kangenan. Hal itu juga menimbulkan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak menjadikan rasa khawatir lagi, karena yang datang adalah sahabat. Yang mana sahabat ini diutus oleh pimpinan tertingginya, yaitu Raden Bhre Kertabumi Prabu Keling. Oleh sebab itu, saat bertemunya antara Raden Haryobangah dengan Raden Ali Rahmatullah, maka terjadilah komunikasi yang sangat akrab. Karena pemirsa dimanapun Anda berada, saat Ali Rahmatullah bertiga mengunjungi Keling selama 1 minggu, maka 1 minggu itulah kemana-mana Ali Rahmatullah selalu didampingi oleh Raden Haryobangah, karena Raden Haryobangah adalah orang kepercayaan dari Bhre Kertabumi. Nah, dengan 1 minggu berada di Keling itu,
menjadikan hubungan antara Ali Rahmatullah dengan Raden Haryo Bangah ini menjadi akrab. Nah sekarang setelah berpisah sekian lama, akhirnya sekarang bertemu. Akhirnya Raden Haryo Bangah mengatakan, "Apa kabar, Raden? Tentunya harapanku Raden dalam keadaan sehat, dan demikian juga keluarga. Alhamdulillah, sahabatku, aku di ujung Galuh dalam keadaan sehat, dan seluruh keluargaku juga dalam keadaan sehat. Semoga paman yang ada di Keling dan bibi yang ada di Keling juga demikian dalam keadaan sehat." "Benar, Raden. Prabu Beri Kertabumi beserta permaisuri dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Raden, aku datang ke sini ini adalah utusan dari paman Raden, yaitu untuk mengantarkan seseorang. Karena surat Raden ditanggapi dengan serius oleh Prabu Beri Kertabumi, sehingga sekarang ini Rani Kahuripan membebaskan Gede Kusen, dan sekarang saya bawa ke tempat ini. Betapa senangnya Ali Rahmatullah. Demikian juga kabar itu didengar oleh keluarga, yaitu istrinya Gede Kusen, mertuanya Gede Kusen, dan putrinya Gede Kusen yang namanya Samiroh juga sangat gembira karena ayahnya datang ke Ampel Dento dalam keadaan diantar oleh prajurit-prajurit Keling dengan keadaan selamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raden Haryo Bangah setelah selesai tugasnya mengantarkan Gede Kusen, demikian juga Raden Haryo Bangah juga mengatakan bahwa sebentar lagi ada rombongan yang kedua, yaitu para keluarga dari Gumuh, yang mana Rani Kahuripan juga mengampuni Gumuh dan keluarganya. Oleh sebab itu, sebentar lagi keluarga Gumuh yang sebanyak 10 orang itu juga akan hadir, yang akan diantar ke tempat ini oleh pasukan Kahuripan. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan bagi Gumuh, karena Gumuh juga ada di Pasraman Ampel Dento. Oleh sebab itu kabar datangnya istri dan seluruh keluarganya menuju ke Ampel Dento ini disambut bahagia dan haru oleh Gumuh. Oleh sebab itu, setelah Raden Haryo Bangah ini menyampaikan tugasnya, akhirnya Ali Rahmatullah juga mengungkapkan kesedihannya tentang keadaan yang ada di Tuban. Perang sudah hampir-hampir tidak bisa dihindarkan, karena kedua belah pihak, utamanya dari Paguhan, Kahuripan, sudah banyak mengirimkan prajurit-prajurit ke sana. Bahkan di tepian-tepian Tuban, Ali Rahmatullah juga mendengar sudah sering terjadi pertempuran-pertempuran kecil, karena orang-orang Tuban terus menjaga jangan sampai ada penyusupan-penyusupan orang-orang dari luar, utamanya musuh-musuh dari Kahuripan dan Paguhan, bisa masuk menerobos pertahanan dari Tuban. Kesedihan itu bisa ditangkap oleh raut wajahnya. Oleh sebab itu, Raden Haryo Bangah kemudian sampai terlontar
sebuah kata-kata yang sebenarnya rahasia. Tetapi karena untuk menghibur Ali Rahmatullah yang terus prihatin terhadap keadaan Tuban, akhirnya Raden Haryobangga menyampaikan bahwa diam-diam Bhre Kertabumi akan mengirimkan pasukan keling. Secara diam-diam Bhre Kertabumi akan mengirimkan prajurit-prajurit keling. Tentunya prajurit-prajurit keling ini akan dikirim secara berangsur-angsur sehingga tidak kentara menuju ke Tuban untuk membantu Tuban. Pasukan ini pun jumlahnya juga banyak. Bahkan untuk menghibur hati dari Ali Rahmatullah yang masih dalam keadaan sedih itu, maka Raden Haryobangga mengatakan, "Wahai Raden, aku sendiri yang memimpin prajurit-prajurit keling menuju ke Tuban. Oleh sebab itu, Raden jangan khawatir. Tuban pasti akan bisa mengimbangi apa yang menjadi keinginan dari Pakuhan dan Kahuripan, perang terbuka." Tiba-tiba Abu Hurairah mengatakan, "Wahai Kang Mas, aku ini juga seorang prajurit. Aku di Champa adalah seorang pangeran yang sejak muda aku dilatih menjadi seorang kesatria. Oleh sebab itu, Kang Mas, aku tidak rela kalau Tuban diporak-porandakan oleh musuh. Karena aku merasa, aku minum air Tuban, aku makan dari tanah yang dihasilkan dari Tuban. Oleh sebab itu, aku tidak rela kalau Tuban itu diserang oleh musuh. Tuban dihancur leburkan oleh musuh. Aku tidak terima. Oleh sebab itu, Kang Mas, izinkan adikmu ini untuk pulang ke Tuban. Aku akan berjuang membantu Adipati Haryotejo semampuku." Tiba-tiba Ali Rahmatullah tertunduk diam. Matanya berkaca-kaca. Entah apa yang dipikirkan. Kemudian dengan pelan dia menoleh ke arah adik iparnya. Kemudian mengatakan, "Adikku, jika itu memang menjadi tekadmu, maka aku izinkan untuk kamu pulang ke Tuban." "Baik Kang Mas, aku akan pulang ke Tuban. Aku akan mempersiapkan diri dan kemudian mensupport santri-santri yang ada di Gesik Harjo untuk membantu Adipati Haryotejo dan para perwira yang ada di Tuban." Pemirsa dimanapun Anda berada, semangat dari Abu Hurairah atau Zainal Kabir ini sungguh tidak disangka-sangka oleh kakaknya, yaitu Ali Rahmatullah. Tiba-tiba datang lagi Gede Kusen mendekat kepada Ali Rahmatullah. "Raden, hamba mengucapkan banyak terima kasih atas segala upaya yang Raden lakukan. Andai kata aku tidak dilepas, tentu saja kehidupanku di sana dalam keadaan tersiksa. Untung saja Raden memohon bantuan kepada orang kuat
yaitu Berikertabumi, untuk menekan yaitu penguasa kahuripan, yaitu Rani kahuripan. Oleh sebab itu, aku sekarang menjadi bebas. Demikian juga Gumuh sekarang menjadi bebas. Oleh sebab itu, Raden, aku menginginkan agar anakku, putriku Samiroh, aku serahkan kepada Zainal Kabir untuk dijadikan istri. Betapa terkejutnya Zainal Kabir mendengar itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ali Rahmatullah terhadap penyerahan putrinya Gede Kusen terhadap Ali Rahmatullah, yang mana putrinya yang namanya Samiroh, yang sekarang ini ada di Pasraman Ampel Dento, diserahkan kepada adik iparnya Ali Rahmatullah, yaitu Zainal Kabir. Akhirnya Ali Rahmatullah mengatakan, terima kasih Ki Gede Kusen, tetapi aku tidak bisa menerima. Oleh sebab itu, karena di sini ada adikku Zainal Kabir yang Anda serai, oleh sebab itu terserah kepada adikku Zainal Kabir. Apakah mau menerima atau tidak? Kemudian Zainal Kabir mengatakan, terima kasih Ki Gede Kusen. Aku akan memikirkan terlebih dahulu. Saya akan berjuang ke Tuban dulu. Apakah nanti menjadi jodohku Samiroh menjadi istriku? Tunggulah sampai aku selesai berjuang di Tuban. Baiklah, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan yang ada di Pasraman Ampel Dento ini berakhir. Dan Raden Haryobangah kembali menuju ke Keling setelah menyerahkan surat dari penguasa Keling, yaitu Raden Berikertabumi, kepada Ali Rahmatullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita menuju ke Tuban. Sudah saya katakan di dalam cerita yang lalu bahwa Tuban semakin hari semakin membara. Persiapan-persiapan musuh yang akan menerjang Tuban juga semakin berdatangan dari semua penjuru. Karena Tuban akan dikepung habis-habisan. Oleh sebab itu, penguasa-penguasa Paguhan dan Kahuripan selalu mencari celah tentang kelemahan pertahanan dari Tuban. Nah, oleh sebab itu, penyusupan-penyusupan dilakukan oleh Kahuripan dan Paguhan untuk mencari informasi kelemahan-kelemahan Tuban. Dan kemarin diceritakan Bekel Saprang tertangkap, tetapi Bekel Saprang diam, tidak berbicara. Tetapi ada prajurit yang mengetahui ketika Bekel Saprang ini ditangkap oleh 5 prajurit, dia masih sempat melemparkan entah apa yang dilemparkan. Kemudian ada prajurit yang menerima lemparan itu. Sepertinya yang dilempar itu adalah lontar. Nah, oleh sebab itu, secara diam-diam prajurit-prajurit yang mengetahui tentang lontar yang dilempar oleh Saprang, kemudian diterima oleh orang, kemudian lari, maka itu disampaikan kepada para pimpinan yang ada di Tuban untuk mengejar prajurit-prajurit yang membawa lontar itu. Apa isinya? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada,
karena keadaan Tuban semakin gawat. 2 orang punggawa Tuban, yaitu Pangeran Wirobrojo bersama adiknya Pangeran Santi Brojo yang sekarang dijuluki Temenggung Wilotekto, kemudian menuju ke Lasem untuk berpamitan dengan ayah dan ibunya. Karena ayahnya sudah tua. Dan di samping itu juga, perang ini, perang yang akan dihadapi adalah perang antara hidup dan mati. Oleh sebab itu, selaku anak memohon doa restu kepada orang tuanya. Setelah mereka berdua menghadap di hadapan orang tuanya, yaitu Pangeran Bodronolo dan ibunya, yaitu Binangti, maka orang tua dari kedua punggawa Tuban ini mengatakan, "Wahai putraku, itu sudah menjadi kewajibanmu untuk membela tanah airmu, membela di mana kamu dilahirkan. Kesatria tidak boleh mundur selangkah pun apabila musuh itu datang. Kesatria yang baik tidak mencari musuh. Tetapi kalau musuh datang, dia tidak bisa menolak. Dia harus berani menghadapi untuk membela kebenaran. Ingatlah putraku, kamu bukanlah terlahir dari orang-orang sembarangan. Pada zaman dahulu, pada tahun 1433 Masehi, datanglah rombongan dari Cina yang dipimpin oleh seorang Laksamana Agung, yaitu Laksamana Cheng-Hu, mendarat di Lasem ini. Kebetulan saat itu yang menjadi penguasa yang ada di Lasem ini adalah Bre Lasem yang keempat. Karena kedatangan mereka ini baik-baik, akhirnya diterima dengan baik oleh Bre Lasem yang keempat. Dan ternyata orang-orang yang datang ini singgah beberapa waktu di Lasem ini, dan mereka semuanya dalam keadaan orang-orang yang baik akhlaknya. Salah satu di antara mereka ada yang menjadi nahkoda kapal bawahan dari Laksamana Cheng-Hu. Namanya adalah Binang Nu, atau disebut dengan Binang Un. Binang Un ini adalah orang ahli untuk mengendalikan kapal-kapal besar. Nah, Binang Un ini memiliki istri yang namanya adalah Linalih. Nah, Binang Un dan Linalih ini memiliki seorang gadis cantik. Namanya adalah Binangti, yaitu istrimu, putraku. Jadi kamu harus mengetahui mertuamu itu adalah bukan orang sembarangan. Binang Un adalah prajurit yang gagah perkasa. Nah,
sekarang menantunya juga harus bisa mewarisi kegagahan dari mertuamu. Apalagi kalau kamu mengetahui darah dari ayah. Ayahmu ini adalah seorang pangeran. Pangeran Brojonolo. Eyakmu adalah pangeran Wijoyo Brojo. Kemudian Wijoyo Brojo ini adalah putra dari Indu Dewi. Indu Dewi kemudian menikah dengan seorang pangeran juga, yaitu Raden Larang, yang akhirnya berkuasa di Metaun, sehingga disebut Bri Metaun. Kemudian Indu Dewi ini punya orang tua. Siapa dia? Tribono Tunggal Dewi. Tribono Tunggal Dewi pernah menjadi seorang ratu di Mojopahit. Tribono Tunggal Dewi, putranya siapa? Putranya Raden Wijaya yang menikah dengan Gayatri. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu, kamu adalah orang-orang, bukan keturunan sembarangan. Kamu adalah keturunan kesatria-kesatria Mojopahit. Tapi aku sendiri juga menyayangkan mengapa Paguhan menyerbu Tuban. Mengapa Kahuripan juga akan menyerbu Tuban? Mereka semuanya apakah lupa tentang kekerabatan? Apakah mereka lupa siapa yang diserbu ini? Dia menyerbu saudaranya sendiri. Anakku, kamu adalah tulang punggung Tuban dan Lasem. Keselamatan Tuban dan keselamatan Lasem ada di pundakmu. Itu menjadi tanggung jawabmu. Oleh sebab itu, kamu jangan takut. Ayahmu, Pangeran Brojonolo, andai kata aku masih muda, aku tidak akan pernah takut terhadap orang-orang yang memusuhi Tuban dan Lasem. Aku akan berjuang habis-habisan untuk membela kebenaran. Itu anakku. Kamu jangan ragu-ragu, aku merestui. Serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, putraku, aku sudah tua. Oleh sebab itu, aku ingin membawa putra-putraku ke surga. Aku yang tua ini dibimbing oleh ibumu. Ibumu yang sudah mendapatkan gelar Dewi yang ada di Lasem ini. Dewi Binangti yang kesolehannya tidak diragukan lagi. Aku dibimbingnya sejak dulu, sehingga aku sekarang ini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, putraku, aku ingin memastikan bahwa kamu adalah orang-orang Muslim, dan berjuanglah dengan perjuangan atas dasar kamu membela kebenaran, dan kamu akan menjadi syahid apabila kamu berjuang membela tanah air. Oleh sebab itu, putraku, mumpung aku masih hidup, maukah kalian bersahadat
di hadapanku. Sehingga ramamu ini yakin bahwa putraku Pangeran Wirobrojo dan Pangeran Santibrojo benar-benar sudah memeluk agama Islam. Akhirnya Pangeran Brojonolo sungguh sangat bahagia karena kedua putranya di hadapannya sudah menyatakan benar-benar ada di dalam kelompoknya, yaitu orang-orang Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Ustaz.